Kemudian oleh beberapa tokoh pemuda seperti Muhammad Kiamin, Soekarno, Ki Gusti Bagus Sugiwa mendiskusikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pada saat sidang BPUPKI. Masih ingat BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Didiskusikan, kemudian disepakati. Si arti sendiri Bhinneka Tunggal Ika adalah apa kira? Bhinneka berbeda-beda, beraneka ragam. Tunggal satu. Ika tujuh. Kalau berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, terus mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan kita berdasarkan pembukaan undang-undang dan kesepakatan para founding father, ayah bangsa, para pendiri bangsa. Kalau secara bahasa apa tadi, ayah bangsa? Boleh dibilang bapak bangsa lah, tapi diartikan sebagai para pendiri bangsa Indonesia. Kemudian beberapa tahun setelah itu, setelah Indonesia merdeka, didesain lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda, atau yang lebih dikenal dengan Garuda Pancasila. Yang mendesain siapa? Sultan Hamid. Sultan Hamid. Dan lambang ini digunakan sampai sekarang. Pertama kali digunakan di sidang kabinet Republik Indonesia Serikat. Pembahasannya sudah kan kemarin, Republik Indonesia Serikat, yang dipimpin oleh Bung Karno sidang kabinetnya tanggal 11 Februari 1950. Lambang ini diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia, walaupun istilahnya berasal dari agama Buddha pada masa kejayaannya agama Hindu, tapi Indonesia yang mayoritas Islam menerima Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu filosofi negara Indonesia. Jadi Indonesia yang sangat kaya. Indonesia ini kaya. Kita ini mungkin kalau saya mengistilahkan sebagai Indonesia negeri pusaka, negeri yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berbagai macam kelebihan. Mulai pertama dari geografisnya, posisi kita sangat strategis, terletak di garis khatulistiwa, atau dengan kata lain garis khatulistiwa itu melintasi, membelah negeri kita Indonesia. Keadaan negeri kita yang terdiri dari pulau-pulau atau negara kepulauan, sehingga banyak di sana terdapat selat-selat. Dengan selat-selat tersebut, banyak kerajaan-kerajaan yang di zaman dulu mencapai kejayaannya hanya menarik keuntungan dari selat-selat tersebut. Kemudian lagi bumi kita
kita benar-benar kaya, buminya subur, sumber daya alamnya melimpah. Apapun yang ada, yang termasuk harta kekayaan dunia, ada di bumi Indonesia. Hasil lautnya luar biasa. Terumbu karang di Indonesia itu 30% kekayaan terumbu karang dunia. Banyak lagi yang luar biasa di Indonesia. Belum lagi rakyatnya, masyarakatnya, dengan budaya timurnya yang luar biasa, dengan sopan santunnya yang luar biasa. Kita sangat mudah menerima orang lain, bahkan memperlakukan tamu itu bak raja. Itulah luar biasa di Indonesia. Tapi dalam hal yang ini, yang satu ini kadang jadi bumerang. Contoh, kita menerima Portugis, Belanda datang dengan alasan berdagang, kita terima baik-baik, kita beri tempat untuk berdagang, ujung-ujungnya kita dimanfaatkan. Mudah-mudahan jadi pelajaran ke depan. Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan dengan arti itu berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Yang satu itu adalah satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Kalau kurang porsinya ambil di luar, atau mungkin di ruang sebelah gitu. Itu cukup tuh Bang. Nah, dalam membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang negara kita dengan satu tujuan walaupun berbeda-beda, akan memunculkan apa yang disebut dengan semangat kewarganegaraan. Nah, dalam kewarganegaraan tersebut akan ada beberapa asas yang IPS ini mungkin sudah pelajari. Pelajarannya di kelas 11 tentang azas kewarganegaraan. Ada yang masih ingat? Azas apa? Azas kewarganegaraan itu sendiri merupakan landasan dasar berpikir dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan negara atau suatu negara tertentu yang ia pilih. Jadi merupakan dasar dari seseorang itu ditentukan menjadi warga negara mana, atau dia mau memilih menjadi warga negara yang mana. Nah, macam-macam azas kewarganegaraan. Yang pertama berdasarkan keturunan. Kalau berdasarkan keturunan disebut dengan azas ius sanguinis. Sudah pernah ingat? Ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada keturunan kedua orang tuanya, tanpa melihat tempat di mana dia dilahirkan. Contoh misalnya Niki, bapaknya Indonesia, ibunya Indonesia, terus lahir di Awayan. Jadi warga negara mana? Indonesia lah. Saya warga negara Awayan. Itu yang pertama, azas ius sanguinis. Yang kedua, azas ius soli, yaitu azas kedaerahan. Adalah penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya tanpa memperhatikan kewarganegaraan kedua orang tuanya. Misalnya Irhan, orang tuanya dua-duanya orang Indonesia, terus lahir di Afrika Selatan. Kalau menggunakan ius soli, maka Irhan jadi warga negara Afrika Selatan. Itu asas-asas kewarganegaraan.
Setelah model azas, kita pelajari lagi mengenai status kewarganegaraan seseorang. Perbedaan penentuan status kewarganegaraan di beberapa negara dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu yang pertama apatrid. Nah, untuk status kewarganegaraan, karena berdasarkan dua asas tersebut, azas ius sanguinis dan azas ius soli, maka bila seorang anak yang kedua orang tuanya berasal dari negara yang menganut ius soli, namun melahirkan anaknya di negara penganut ius sanguinis, maka akan terjadi anak tersebut tidak punya keluarga negaraan. Contoh, saya bagi Nabi sebagai contoh. Eka ini orang tuanya orang Amerika, namun lahirnya di Korea Selatan. Pada saat orang tuanya ini sedang perjalanan kerja atau liburan ke Korea Selatan, tahu-tahu brojollah si Eka. Jadi Amerika menganut azas ius soli, sedangkan Korea Selatan menganut ius sanguinis. Maka si Eka tidak punya keluarga negaraan. Kenapa? Karena Amerika hanya mengakui seorang sebagai warga negaranya jika dilahirkan di Amerika. Sementara Korea Selatan hanya mengakui seorang keluarga negaranya jika orang tuanya warga negara Korea Selatan. Betapa malaknya nasib Eka. Kemudian ada lagi yang bipatrid. Bipatrid ini kebalikannya. Siapa ngerti ya? Faisal. Faisal ini orang tuanya orang Korea. Kemudian lagi menjual baras ke Amerika. Berojollah di situ Faisal. Karena Korea statusnya azasnya ius sanguinis, Amerika ius soli, maka Faisal mempunyai dua keluarga negaraan. Berkebalikan dengan yang tadi. Diakui karena lahirnya di Amerika, diakui oleh Amerika sebagai warga negara Amerika, kemudian diakui juga oleh Korea Selatan karena orang tuanya dua-duanya orang Korea. Makanya mata Faisal sipil. Kalau misal di Indonesia, misalnya siapa di sebelah Faisal? Oh, ini Irhan, ini Irfan. Misalnya Irhan, orang tuanya dua-duanya Indonesia. Terus pas Witan yang berjual di Wadah ke Amerika, si Irhan ini brojol lah di Amerika. Status keluarga negaraannya otomatis dua, bipatrid, ya kan? Tapi Indonesia tidak menganut status bipatrid. Di Indonesia cuma mengakui satu keluarga negaraan. Indonesia tidak mau diduakan. Kayak apa caranya? Caranya
yang si anak pilih kalau sudah dewasa. Mau milih kawin dengan orang Indonesia atau kawin dengan orang Amerika kan gitu. Nah, dalam menentukan status warga negara seseorang, pemerintah suatu negara biasanya menggunakan dua sistem. Ini asasnya, ini statusnya, ini sistem. Nah, di sel-sel aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Sel-sel aktif, seseorang melakukan tindakan hukum aktif untuk menentukan status warga negaraannya. Yang warga negaraannya ganda tadi. Seorang tadi yang memiliki dua kewarganegaraan atau bisa memilih di antara dua kewarganegaraan bisa melakukan naturalisasi atau memilih menjadi warga negara tertentu atau repudiasi, menolak menjadi warga negara tertentu. Contohnya paling sering itu adalah di sepak bola. Christian Gonzalez, tahu? Christian Gonzalez itu dianggap berprestasi di Indonesia, sudah kawin dengan orang Indonesia 5 tahun berturut-turut lebih di Indonesia, ditawari untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia berhak menerima atau menolak. Kalau menerima maka akan dinaturalisasi. Kalau dia memilih repudiasi maka dia menolak dan tidak akan menjadi warga negara Indonesia, tetap menjadi warga negara asing. Kalau sel fasib kebalikan dari aktif. Seorang warga itu tidak harus melakukan tindakan hukum untuk memastikan kewarganegaraannya. Dia secara otomatis menjadi warga negara tersebut. Kalau di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Kita kenal tadi cuma dua asas. Cuma kalau menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, nomor 12 tahun 2006 ada 4 asas di Indonesia. Yang pertama ius soli, 3 itu yang menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Kalau yang ini ius solinya secara terbatas. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Cuma satu kewarganegaraan. Ini yang dua kewarganegaraan. Sekarang yang kita perhatikan adalah yang ius soli yang terbatas. Ius soli yang terbatas yaitu menentukan warga negara seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yaitu sebagaimana ius soli itu sendiri, dan dilakukan terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur undang-undang. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, seorang anak orang Indonesia asli dua-duanya lahir di Hong Kong. Sebelum dia dewasa, berusia dewasa, usia 17 tahun atau 18 tahun, dia masih ganda kewarganegaraannya. Cuman pada saat menjelang mendapatkan KTP, baru dia memilih apakah mau jadi WNI atau WNA. Kemudian ada lagi, itu catat dulu itu.
Indonesia ada 3. Yang pertama sistem kekerabatan parental. Dalam sistem kekerabatan parental ini, kedua orang tua maupun kerabat dari ayah ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama, baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Mempunyai hak yang sama, baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan maupun pewarisan. Itu disebut kekerabatan parental. Banyak berlakunya di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, sistem kerabatan patrilineal. Kalau sistem patrilineal menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Jadi yang mempunyai hak lebih besar itu adalah anak laki-laki, kerabat laki-laki. Hak yang lebih besar. Kedudukannya pun lebih tinggi. Nah, ini berlaku di Sumatera Utara, Batak. Satu lagi kebalikannya, yaitu matrilineal. Matrilineal ini berpihak